Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perancangan aplikasi Bespasia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Fatan Mubina dengan NIM 122102966, Afia Dea-Insani 1221044, Ananda Nurul Fajri 1221029, Lutfiani 122102666, dan Sri Tanjung Biru 122100483. Yang pertama ada spa. Spa merupakan perawatan tubuh yang terdiri dari berbagai jenis dan tahap perawatan. Tak hanya untuk kecantikan, spa juga membantu merelaksasi tubuh sehingga kebugaran tubuh meningkat. Lalu untuk latar belakang masalah, yang pertama ada pandemi COVID-19. Kemudian berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kebersihan di tempat umum, salon, atau klinik. Jadi berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kebersihan di tempat umum, salon, atau klinik ini berhubungan dengan pandemi COVID-19 juga. Takut tertular virus COVID-19. Lalu yang ketiga, banyaknya wanita karir yang sulit membagi waktu untuk perawatan, serta banyaknya wanita yang tidak bisa meninggalkan rumah. Nah, dari masalah-masalah tadi, maka untuk solusi pengembangannya yaitu dibuatkanlah aplikasi Bespasia sebagai solusi demi memudahkan pengguna layanan jasa di era pandemi COVID-19 dan perkembangan teknologi yang semakin maju. Aplikasi ini menawarkan pelayanan home spa secara online seperti massage, facial, cream bath, waxing, dan body scrub. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan booking. Kemudian untuk manfaat-manfaat perancangan program ini, yang pertama untuk penulis, yaitu sebagai salah satu syarat tugas proyek dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Lalu membantu dalam mempelajari, merancang, dan membuat aplikasi berbasis mobile. Kemudian manfaat untuk masyarakat. Yang pertama, memberikan informasi mengenai aplikasi Bespasia yang bisa digunakan di kalangan wanita milenial maupun wanita karir. Kemudian mempermudah masyarakat, khususnya kaum wanita, dalam melakukan perawatan diri di rumah karena aplikasi ini menawarkan jasa home spa atau salon di rumah. Dapat memilih perawatan sesuai yang diinginkan. Bisa memilih klinik maupun salon yang terdekat dari lokasi rumah. Aplikasi dapat memberikan informasi-informasi seputar kecantikan kepada pengguna. Manfaat untuk perusahaan yaitu membantu perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak konsumen, lebih mudah dalam mempromosikan produk dan jasa spa perusahaan tersebut. Jadi dengan adanya aplikasi ini, diharapkan bagi perusahaan juga bisa mendapatkan lebih banyak konsumen dari yang memesannya secara online maupun offline, secara home spa yang dipanggil ke rumah maupun yang di booking ke klinik. Lalu manfaat user atau pebisnis. Pertama, mendapatkan lebih banyak customer baik secara online maupun offline. Sama seperti yang perusahaan tadi ya ini. Lalu dapat menentukan promo dan harga sesuai yang diinginkan. Kemudian dapat menjangkau luas wilayah sesuai yang diinginkan. Lalu manfaat untuk customer, mendapatkan pelayanan yang diinginkan, baik secara home care
atau datang langsung ke klinik. Dapat memilih pelayanan klinik kecantikan sesuai yang diinginkan. Bisa melakukan pelayanan di rumah maupun datang langsung ke klinik. Pelayanan di rumah ini maksudnya pelayanan home spa yang dipanggil langsung ke rumah melalui aplikasi. Kalau datang langsung klinik ini tata caranya melalui fitur booking. Login atau registrasi ada 5. Yang ke-1, masukkan nomor telepon atau email. Admin memasukkan email atau nomor telepon yang sudah terdaftar. Yang kedua, memasukkan password. Admin memasukkan password yang sudah terdaftar. Yang ketiga, lupa password. Admin sudah memiliki akun tetapi lupa password. Yang keempat, tombol masuk. Untuk admin yang sudah memiliki akun dapat langsung masuk. Yang kelima, tombol belum punya akun. Untuk admin yang sudah mendaftarkan diri di mobile aplikasi Bespasia. Registrasi atau verifikasi data itu ada 6. Nama, user memasukkan nama user itu sendiri. Yang kedua, user memasukkan alamat email pribadi sebagai akses login nantinya. Yang ketiga, nomor telepon. User memasukkan nomor telepon atau menjadi akses login nantinya selain email. Yang keempat, upload KTP. Untuk memastikan bahwa user sudah cukup usia dan menyesuaikan target pasar aplikasi, yaitu terkhusus wanita. Yang kelima, buat password. User membuat password yang akan menjadi akses login nantinya bersamaan dengan nomor telepon atau email. Yang terakhir, ulangi password. Untuk melakukan konfirmasi ulang terhadap password yang telah dibuat. Lupa password atau ubah password. Yang pertama, masukkan email yang terdaftar. User melakukan lupa password, maka langkah pertama masukkan email yang terdaftar untuk verifikasi. Yang kedua, tombol kode verifikasi. Klik tombol tersebut untuk pengiriman kode verifikasi melalui email yang terdaftar. Yang ketiga, masukkan kode verifikasi. User melakukan pengecekan email, kemudian memasukkan kode verifikasi yang telah dikirim oleh sistem kirim ke email user. Yang keempat, tombol ubah password. Klik tombol untuk proses selanjutnya. Yang kelima, buat password. User membuat password baru untuk akses login. Yang keenam, lupa password. Untuk melakukannya, konfirmasi ulang password baru yang telah dibuat. Yang ketujuh, tombol ganti password untuk menyimpan password baru. Menu utama. Di halaman menu utama ada iklan, promosi maupun berita. Di menu utama terdapat menu-menu untuk melakukan transaksi dan pelayanan seperti Gojek atau Booking. Lalu menu informatif seperti beauty treatment, paket treatment, serta menu lainnya seperti customer service, riwayat transaksi, dan about. Gambar pesan. User melakukan interaksi dengan pihak klinik. Gambar lonceng untuk memberitahuan maupun notifikasi dari sistem. Gambar setelan. User bisa melakukan ubah data diri
logout, dan mengecek data diri. Gambar prestige untuk melihat promosi yang ada. Profil atau notifikasi. Di menu profil terdapat informasi data pribadi user yang berisikan nama, email, nomor telepon, dan alamat. Foto profil. User bisa mengunggah foto sendiri. Tombol keluar untuk melakukan logout. Dalam menu notifikasi, user dapat melihat pemberitahuan, penawaran, dan aktivitas terbaru seperti pemberitahuan voucher, pelayanan telah diterima, dan lain-lain. Selanjutnya ada treatment dan deskripsi paket treatment. Di menu treatment yaitu berisikan menu-menu treatment seperti mani-pedi, waxing, dan lain-lain. Kemudian ada paket treatment. Menu paket treatment berisikan menu-menu paket yang dibuat oleh klinik atau salon itu sendiri. Kemudian menu treatment berisikan menu-menu pelayanan treatment yang tersedia seperti mani-pedi, waxing, cream bath, facial, body scrub, dan massage. Kemudian di menu paket treatment berisikan paket treatment yang sudah dibuat oleh klinik atau salon itu sendiri. Contoh paket treatment yang diambil, paket relaxing spa, berisikan isi treatment apa saja, kegunaan, dan paket treatment tersebut. Next, booking dan QR code. Di halaman booking dan QR code berisikan menu klinik yang terdapat di aplikasi Bispasial, kemudian ada booking sekarang, kemudian ada deskripsi pemesanan, kemudian ada bukti pemesanan, dan QR code. Nah, untuk menu booking terdapat banyak klinik dan bisa mencari klinik yang diinginkan maupun yang terdekat dengan user. Menu bukti pembayaran mengeluarkan bukti pembayaran yang sudah user pesan sebelumnya. Sistem akan memberikan QR code jika pemesanan booking di klinik atau salon secara langsung. User dapat menunjukkan QR code tersebut kepada pihak salon tersebut. Kemudian Gotik dan bukti pembayaran. Di menu Gotik terdapat Maps, kemudian terdapat Gotik sekarang, menu Gotik sekarang, terus deskripsi pemesanan dan bukti pemesanan. Di menu Gotik terdapat Maps untuk menentukan jarak antara user dan klinik yang dipilih. Kemudian menu bukti pembayaran mengeluarkan bukti pembayaran yang sudah user pesan sebelumnya. Kemudian ada menu customer service. Menu customer service ini untuk customer yang mempunyai keluhan atau masalah tentang pemesanan maupun masalah data pribadi. Pesan masuk, customer dapat berinteraksi dengan pihak klinik melalui menu ini. About Us, berisi tentang selayang pandang aplikasi dan pembuat aplikasi. Promosi, untuk melihat informasi voucher ataupun promo lainnya. Beauty, berisi informasi singkat tentang kecantikan. Riwayat transaksi, untuk mengakses informasi riwayat transaksi secara real-time. Informasi riwayat transaksi berisi rincian mengenai transaksi saldo, riwayat pesanan, dan lainnya. Mockup penyedia layanan. Login atau registrasi. Halaman untuk registrasi akun jika belum memiliki akun. Login jika sudah memiliki akun. Jika penyedia layanan lupa passwordnya, bisa melakukan pengajuan ubah password melalui tombol lupa password. Registrasi formulir pelayanan. Halaman berisi formulir pendaftaran yang terdiri dari nama klinik, email, obat sirup, dan pembuatan password. Obat sirup diperlukan untuk memastikan bahwa klinik tersebut benar-benar ada. Setelah formulir dipenuhi, maka akan muncul halaman untuk melakukan verifikasi data. Jika telah melakukan verifikasi data, admin dapat memilih treatment yang tersedia.
lupa password, ubah password. Halaman ini akan muncul saat penyedia layanan memencet tombol lupa password. Halaman ini dipergunakan saat penyedia layanan lupa passwordnya atau ingin mengubah password lamanya ke yang baru dengan proses verifikasi melalui email. Penyedia layanan dapat memasukkan password baru seperti pada saat sudah menyelesaikan proses verifikasi melalui email. Menu utama. Halaman yang menampilkan fitur-fitur dan menu-menu utama dari aplikasi. Profil notifikasi. Pada halaman profil terdapat informasi pada data pribadi klinik penyedia layanan yang berisikan nama klinik, email, nomor telepon, dan alamat. Dalam halaman notifikasi, penyedia layanan dapat melihat pemberitahuan, penawaran, dan aktivitas terbaru seperti pelayanan telah diterima dan lain-lain. Selanjutnya ada halaman menu utama, halaman yang menampilkan fitur-fitur dan menu-menu utama dari aplikasi. Ada pesanan diterima, request tambahan, request iklan, riwayat transaksi, customer service, dan about. Halaman profil dan halaman notifikasi. Pada halaman profil, terdapat informasi data pribadi klinik, penyedia layanan yang berisikan nama klinik, email, nomor telepon, dan alamat. Dalam halaman notifikasi, penyedia layanan dapat melihat pemberitahuan penawaran dan aktivitas terbaru, seperti pelayanan telah diterima dan lain-lain. Halaman pesanan diterima. Penyedia layanan dapat mengelola pesanan di sini dengan menerima atau menolak pesanan. Halaman request iklan dan halaman bukti pengajuan. Penyedia layanan dapat mengelola iklan di sini dengan mengisi formulir, kemudian upload poster promosi mereka dan sampai tahap pembayaran untuk membayar iklan kepada aplikasi. Setelah sukses dibayar, akan muncul bukti pembayaran sebagai bukti jika terjadi kendala. Halaman request tambahan dan halaman bukti pengajuan. Penyedia layanan dapat menambah pelayanan di sini dengan mengisi formulir. Setelah sukses ditambahkan, akan muncul bukti pembayaran sebagai bukti terjadi kendala. Halaman customer service untuk penyedia layanan yang mempunyai keluhan tentang masalah penerimaan pesanan maupun masalah data pribadi. Halaman riwayat transaksi untuk mengakses informasi riwayat transaksi secara real-time. Informasi riwayat transaksi berisi rincian mengenai transaksi saldo dan lainnya. Halaman About Us berisi tentang selayang pandang aplikasi dan pembuat aplikasi. Halaman pesan masuk. Penyedia layanan dapat berinteraksi dengan konsumen melalui menu ini. Halaman total penghasilan. Penyedia layanan dapat melihat total penghasilan semenjak bergabung dengan Base Spasial sampai saat ini. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.